adik-adik, selamat pagi. Ya, adik-adik di rumah pasti sudah siap untuk mengikuti ibadah online BICC Kids. Udah pada mandi? Udah pada sikat gigi? Kasih senyum yang terbaik. Ya, kakak percaya adik-adik juga mau semangat ya hari ini. Pakai tangan yang untuk angkat tangan. Karena kita waktu angkat tangan itu kita menghormati Tuhan. Pakai kakinya juga untuk melompat ya saat memuji Tuhan. Oke, yuk sekarang kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Hari ini kami siap untuk kami menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menari, melompat buat Tuhan. Kami bersuka cita. Kami hari ini mau memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik BIC Kids. Jumpa lagi dengan kakak-kakak yang ada di sini. Dan kakak-kakak senang sekali bisa bersama beribadah walaupun ibadah online ya. Dan Kak Fris sudah sangat yakin bahwa adik-adik sudah tidak sabar lagi memuji Tuhan. Coba yang sudah gak sabar lagi memuji Tuhan angkat tangannya. Mantap. Oke, sebelum itu kita doa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau sudah memberikan kami napas. Engkau sudah menjaga tidur malam kami. Dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu. Berkati semua yang beribadah saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Coba kakak-kakak mau lihat yang senang jadi anak Tuhan. Angkat tangannya. Mantap adik-adik. Saya kakak Kak Fris dan Kak Michelle dan Kak Melisa juga senang jadi anak Tuhan. Yuk adik-adik kita nyanyikan pujian ini. Tepuk tangan yuk di atas kepala. Iya. Mantap. Ya. Ready? Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, gak boleh bohong. Lebih sungguh lagi adik-adik katakan. Saya senang, jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Yuk, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Mari nyanyikan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Ya, sambil tepuk tangan di atas kepala ya. Yeay. Katakan sama-sama. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, gak boleh bohong. Sekali lagi dengan keras adik-adik. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, gak boleh bohong. Katakan dengan sungguh-sungguh, bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Lebih keras, bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Jangan bohong ya. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Anak Tuhan gak boleh bohong. Semua anak Tuhan gak boleh bohong. Tepuk tangan buat adik-adik. Kak Fris, semua kakak-kakak di sini senang jadi anak Tuhan. Adik-adik, semua cinta Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Yes. Oke, mari kita nyanyikan I love you Jesus. Aku cinta Yesus ya. Yuk sama-sama katakan. Aku cinta Yesus.
dalam banget. Katakan, Aku cinta Yesus, dalam banget. lebih keras, aku cinta. Aku cinta Yesus, dalam banget. Aku cinta Yesus, dalam banget. Cintaku dalam, Cintaku dalam banget. Katakan. Cintaku dalam banget. Mantap adik-adik. Lebih sungguh katakan. Sambil goyang ya. Katakan. Aku cinta Yesus, dalam banget. Oh, amin, mantap. Aku cinta Yesus, dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Tuhan kita. Saya percaya kita semua mau sayang sama Tuhan, mau menghormati orang tua dan melakukan perintahnya. Tepuk tangan. Adik-adik dengan sungguh-sungguh katakan, Tuhan Yesus ciptakan kamu dan aku menjadi anak-anaknya dan melakukan perintahnya. Sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Adik-adik lebih sungguh ya, lompat. Adik-adik sungguh dahsyat yang ada di rumah. Lebih kuat suaranya ya. Katakan, Tuhan Yesus ciptakan kamu dan aku menjadi anak-anaknya dan melakukan perintahnya. sayang pada Tuhan, Sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Bangun pagi lalu ku mandi, tidak lupa sikat gigi. Setiap hari ku bernyanyi, memuji Tuhan sepenuh hati. Jangan lupa baca Alkitab, selalu berdoa dan melakukan segala perintahnya. Ayo adik-adik, nyanyikan sungguh-sungguh. Sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Sayang kepada Tuhan, sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Yeay! Wow, semua adik-adik memuji Tuhannya sungguh luar biasa sekali. Sampai keringatan, ada yang juga masih goyang-goyang ya. Mantap adik-adik. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita panggil nama Tuhan Yesus, biar Dia masuk di dalam hati kita. Sehingga kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang dipakai Tuhan. Haleluya. Yes,
amin. Mari panggil Tuhan. Yesus, ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. katakan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. mari adik-adik pejamkan mata, nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh. Panggil Yesus, katakan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. memimpin, Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. memimpin, Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. memimpin, Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Adik-adik boleh ikutin kakak ya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. buat hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pagi hari ini pagi hari ini kami mau mendengarkan kami mau mendengarkan cerita tentang firman-Mu. cerita tentang firman. Biarlah firman-Mu itu Biarlah firman-Mu itu bertumbuh sehingga sehingga kami kami bisa menjadi berkat bisa menjadi berkat bagi teman-teman kami, bagi teman-teman kami, bagi lingkungan kami. bagi lingkungan kami. Berkati Berkati kakak kakak yang mengajar pada pagi hari ini. yang mengajar pagi hari ini. Hikmat Tuhan memimpinnya. Hikmat Tuhan memimpinnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan kami Yesus, berdoa. kami berdoa. haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo adik-adik, waktunya sekarang untuk kita dengar firman Tuhan. Adik-adik jangan jalan-jalan dulu, adik-adik jangan makan dulu, adik-adik juga jangan ngobrol sama orang-orang yang ada di sebelahnya ya. Kita fokus, kita siapin telinga kita siapin hati kita buat kita belajar firman Tuhan. Kenapa sih kita perlu belajar firman Tuhan? Soalnya hidup kita ini harus mengenal Tuhan. Kita harus kenal Tuhan Yesus itu seperti apa. Dan waktu kita belajar firman Tuhan, kita akan mengenal Tuhan lebih lagi. Ya, sekarang kakak mau cerita. Sebelum kakak cerita, kakak mau ingetin dulu sama adik-adik. Beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, kita ini baru merayakan sebuah hari. Ada yang bisa ingat itu hari apa? Ya, betul sekali. Itu adalah hari Paskah. Hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi, waktu itu sebelum Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus lebih dahulu disalibkan adik-adik. Tuhan Yesus disalib untuk menanggung setiap dosa dan kesalahan yang kita sudah buat. Tapi Tuhan Yesus nggak mau kita itu binasa. Jadi Tuhan Yesus rela untuk disalib buat kita. Nggak cuma disalib, Tuhan Yesus juga mati. Tapi Tuhan Yesus nggak cuma mati juga. Setelah hari yang ketiga, 1, 2, 3,
di hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit karena dia memang Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus itu hebat, Tuhan Yesus itu dahsyat, Tuhan Yesus itu memang hidup. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus ketemu tuh sama murid-muridnya. Tuhan Yesus makan sama-sama, ngobrol sama-sama. Tapi setelah itu Tuhan Yesus nggak selama-lamanya bersama dengan muridnya. Ada waktunya, waktu itu Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus memang asalnya dari surga. Tapi Tuhan Yesus mau ngapain ya naik ke surga? Kan Tuhan Yesus sudah punya murid-murid di bumi. Adik-adik, firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yuk kita baca sama-sama, adik-adik boleh belajar buka Alkitab adik-adik atau adik-adik bisa lihat ayatnya di screen. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ternyata Tuhan Yesus itu naik ke surga mau siapin tempat buat kita, mau siapin sebuah rumah, yaitu rumah Bapa yang nantinya mungkin banyak kamarnya adik-adik, supaya kita bisa tinggal sama-sama sama Tuhan Yesus di sini. Adik-adik tahu nggak kalau di surga itu tempatnya bagus sekali, tempatnya indah sekali. Di situ nggak ada yang nangis, di situ nggak ada kesedihan. Kalau di rumah mungkin adik-adik suka nangis ya, adik-adik suka merasa sedih. Tapi di surga nanti nggak ada yang nangis, nggak ada kesedihan, nggak ada yang sakit, semuanya sehat. Di sana juga adik-adik tempatnya semuanya terbuat dari emas. Wow, jalan-jalannya aja terbuat dari emas. Kita aja di sini mungkin belum punya ya emas meskipun kecil. Tapi nanti kita di surga itu begitu indah, begitu luar biasa. Siapa adik-adik di sini yang mau ke surga? Angkat tangan. Iya, kakak mau. Kakak percaya adik-adik juga pasti semuanya mau. Tuhan menyediakan begitu luar biasa buat kita nanti hidup yang kekal di surga. Tapi kapan ya kita ke surganya? Ya nanti kalau kita waktunya sudah habis di bumi, atau ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita semua. Adik-adik, jadi sekarang kita masih nunggu nih. Kita belum pulang ke surga. Kita masih nunggu sampai Tuhan panggil kita, jemput kita. Lalu apa sih yang harus kita lakukan selama kita nunggu Tuhan Yesus jemput kita? Selama kita menunggu Tuhan Yesus jemput kita perlu satu hal adik-adik. Kita perlu melakukan firman Tuhan. Wah, adik-adik pasti sering banget baca Alkitab kan? Baca hikmat. Ya, nah di situ tuh di Alkitab adik-adik semuanya itu harus dilakukan satu demi satu. Hal-hal yang sederhana. Mulai dari hal-hal yang sederhana adik-adik bisa lakukan firman Tuhan. Penting gak sih kak untuk aku nih yang masih kecil melakukan firman Tuhan? Kakak punya sebuah cerita untuk menjawab pertanyaan adik-adik. Jadi waktu itu ada dua orang laki-laki. Yang pertama, ingetin ya namanya ya. Yang pertama namanya Brian. Siapa di sini yang namanya Brian? Ada Brian, yang kedua namanya Jody. Wah, si Brian sama si Jody ini temenan. Lalu mereka berencana untuk mereka membangun sebuah rumah. Wah, mereka punya mimpi. Aku pengen punya rumah yang besar. Aku pengen bangun rumah sendiri sesuai dengan yang aku suka. Akhirnya si Brian dulu nih. Si Brian cari tempat, dia keliling-keliling. Dia nyari tanah yang kosong, dia nyari lahan yang kosong untuk dia bangun rumahnya. Lalu dia menemukan sebuah tempat di tepi pantai adik-adik. Wah, kayaknya di sini nih, di tepi pantai ini aku bisa deh membangun rumahku.
Wah, aku mau punya rumah 2 lantai, 2 tingkat nih seperti ini adik-adik. Lalu aku mau isi barang-barangnya yang bagus-bagus. Kamarnya mau yang besar, kamar mandinya juga mau yang bagus. Nanti aku mau ajak teman-teman ke sini. Wah, dia udah punya mimpi seperti itu. Lalu dia bangun adik-adik rumahnya di tepi pantai itu. Adik-adik tahu kan tepi pantai itu dasarnya apa ya? Ya, dasarnya itu adalah pasir. Lalu dia bangun, jadilah rumahnya seperti ini adik-adik. Wow, dia senang sekali. Akhirnya dia tidur di dalamnya. Dia santai-santai di dalamnya. Lalu pas dia lagi tidur adik-adik, tiba-tiba malam hari ada hujan yang sangat besar, yang sangat lebat. Wah, dia kaget adik-adik, banyak petirnya. Adik-adik di sini siapa yang suka dengar petir lalu kaget dan takut, langsung lari ke mama papanya? Begitu juga dengan Brian. Brian takut sekali. Dan tahu nggak adik-adik, hujan yang besar itu menyebabkan banjir di sekeliling rumahnya. Akhirnya rumahnya kebanjiran. Bahkan gak cuma itu, ternyata adik-adik ada badai dan membuat rumahnya ini hancur. Wah, rumahnya terbalik adik-adik, rumahnya hancur. Rumahnya bahkan sudah hancur, hanyut di bawah air, di bawah banjir. Wah, si Brian ini sedih. Kenapa ya rumah yang dia bangun di atas pasir ini bisa hancur padahal udah bagus banget. Ada cerita yang kedua adik-adik. Tadi Brian punya temen namanya siapa? Si Jody. Jody juga pengen bangun rumah. Dia pengen bangun rumah sama kayak Brian, 2 lantai juga. Kamarnya semuanya bagus kayak rumahnya si Brian. Tapi si Jody berpikir, aku mau bangun di mana ya? Lalu dia cari-cari tempat. Dia cari tempat, apakah deket Brian? Ah, enggak deh, kayaknya enggak pas. Dia cari tempat dan dia menemukan sebuah tanah lahan yang terbuat dari batu-batu yang berdasarkan batu-batu yang kuat, yang besar-besar, yang kokoh adik-adik. Wah, dia berpikir, wah pasti bakalan bagus banget nih kalau aku bangun rumah di sini. Jadinya si Jody pun bangun rumah sama seperti Brian di atas dasar batu-batu tadi. Yeay, rumahnya udah jadi. Kemudian si Jody pun santai-santai tidur di rumahnya dia. Sama yang seperti terjadi sama rumah Brian. Akhirnya hujan juga terjadi di sekitar rumah si Jody. Hujannya lebih lebat lagi. Hujannya besar. Sampai banjir juga. Sampai rumahnya ini sekelilingnya itu udah air semua adik-adik. Tapi ternyata ada hal yang membedakan sama rumahnya Brian. Kalau tadi rumahnya Brian kena banjir hancur, tapi rumahnya si Jody ini tidak hancur. Meskipun banjir, meskipun hujan lebat, rumahnya tetap berdiri kokoh. Tidak kenapa-napa adik-adik. Wah, si Jody lega, si Jody senang sekali. Karena dia masih bisa berlindung di dalam rumahnya. Rumahnya tidak kenapa-napa. Nah adik-adik, kalau kita melakukan firman Tuhan, kita ini sama seperti Jody yang membangun rumah kita di atas dasar batu-batu. Hidup kita akan aman, hidup kita akan kuat. Adik-adik masih kecil, tapi nanti waktu adik-adik mulai makin gede, makin bertumbuh, makin dewasa, mungkin adik-adik bisa kena masalah. Adik-adik bisa dapat masalah di sekolah, di pertemanan, atau mungkin di gereja, atau mungkin di dalam keluarga adik-adik. Tapi kalau dari sekarang, dari kecil adik-adik itu melakukan firman Tuhan, maka hidup adik-adik akan kuat. Adik-adik akan seperti rumah Jody yang meskipun ada badai, ada banjir, adik-adik nggak akan kenapa-napa, adik-adik nggak akan hancur. Itulah pentingnya untuk kita melakukan firman Tuhan. Meskipun sekarang kita nggak kerasa, apa ya kak untungnya kalau aku melakukan firman Tuhan, kayaknya sekarang aku udah
baik-baik, aku udah rajin, aku udah sekolah online yang benar, tapi kayaknya aku nggak efek apa-apa, nggak dapetin apa-apa. Mungkin belum sekarang, tapi nanti kalau udah besar, adik-adik akan tahu kalau adik-adik itu tepat melakukan firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik, sekarang kita mau semangat ya, kita mau komit, kita mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Yuk, sekarang kakak ajak adik-adik boleh tutup mata, boleh lipat tangan. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan, supaya kami ingat selalu bahwa tempat kami ini nanti suatu hari kami akan ke surga. Tapi sebelumnya, selama kami masih hidup di bumi, kami mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Apa yang ada di Alkitab yang kami baca setiap hari, kami mau belajar melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock, and the rains came tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up, and the house on the rock stood firm. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand, and the rains came tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up, and the house on the sand went splat. So build your house on the Lord Jesus Christ. So build your house on the Lord Jesus Christ. So build your house on the Lord Jesus Christ, and the blessings will come down. The blessings come down as your prayers go up. The blessings come down as your prayers go up. The blessings come down as your prayers go up. So build your life on the Lord. Hey, don't be a foolish man. Build your life on the Lord. A foolish man. Build your life on the Lord. Yuk adik-adik, kita terima berkat daripada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan akan membawa engkau terus naik dan tidak pernah turun. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan akan menjadikan adik-adik bintang-bintang yang bersinar di dalam kegelapan. Tuhan akan membuat adik-adik menjadi garam dan terang dunia. Tuhan akan membuat berhasil segala sesuatu yang dilakukan oleh tangan adik-adik. Tuhan akan memberkati setiap ide-ide, kreativitas, pikiran adik-adik. Tuhan akan memberkati setiap perkataan yang keluar dari mulut adik-adik. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami terima berkat daripada Tuhan, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, teman-teman, adik-adik kakak, hari ini kita sudah selesai untuk kita mengikuti ibadah online. Tetap semangat di rumah, rajin belajar, rajin baca firman Tuhan, selalu jaga kesehatan, makan-makan yang sehat ya, cuci tangan terus, kalau kemana-mana juga jangan lupa pakai masker, oke? Sampai ketemu minggu depan, happy Sunday and God bless you.